perwakilan dari orang tua siswa dan komite yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan kita sampai sebentar ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membawakan hasil yang baik. Salam tidak dapat terkirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang beristiqomah menjalankan syariat-syariat. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama adalah kita akan berdiskusi memaknai data kondisi satuan pendidikan. Jadi kita akan bersama-sama memaknai data satuan pendidikan kita untuk melakukan perencanaan sekolah. Nah, ini sebenarnya kita lakukan sudah pas kita lakukan di bulan November karena kita ini akan membuat perencanaan untuk 2025 untuk RKP kita dan jadi kita akan membedah kondisi satuan pendidikan kita bersama-sama. Nah, kita sekarang berada di tahap identifikasi. Jadi identifikasi itu adalah memahami kondisi satuan pendidikan dengan memakai data lapor pendidikan dan data pendukung yang relevan. Nah, laporan pendidikan kita sesuai dengan asesmen nasional ini sebentar yang akan kita bedah, dan data-data lain yang ada para bapak ibu guru atau orang tua siswa seperti hasil-hasil ulangan semester, nilai-nilai laporan anak, kemudian kegiatan anak-anak yang ada di kelas masing-masing. Kita akan lakukan tahap ini untuk memperbaiki layanan satuan pendidikan kita. Tentunya kita akan memberikan layanan yang tepat apabila kita menentukan tindakan yang tepat melalui data-data yang konkret, bukan berdasarkan asumsi atau pemikiran kita saja. Nah, agenda kita hari ini yang pertama pembukaan yang tadi sudah lakukan, kemudian membuat kesepakatan diskusi, SBG, penjelasan mengenai sekolah yang kita cita-citakan, mengenai ringkasan pada rapor pendidikan, kemudian mencermati capaian indikator prioritas, memaknai dan merefleksikan akar masalah, kemudian refleksi peserta dan penentukan. Nah, ini kita berada di sesi kedua. Buat kesepakatan keras, bagaimana menghargai semua pendapat, tidak memotong pembicaraan, kemudian menjaga kebersihan, berperan aktif di dalam diskusi. Nah, kita sedikit dulu. Wow, kasih tahu apa sih awalnya ya? Itu lagi kan? Apa nih nama apa? Nama kota juga? Magelang. Untuk ada yang bisa jelaskan lain pembelajaran bermana? Pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan di hari-hari anak. Artinya pembelajaran itu selalu kaitkan dengan bermakna anak di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian pendidik yang terbiasa melakukan refleksi diri dan mau terus belajar. Itu juga salah satu sekolah yang kita cita-citakan.
Lalu usaha ini waktu mengajarnya sudah gimana? Apakah mengganti anak-anak refleksinya atau mengajak mereka sejawat untuk memperhatikan kita mengajar? Jadi jangan lagi kalau teman kita lihat, nanti dia akan kurangnya masih di sini itu yang akan kita perbaiki. Itu salah satu pola yang kita bisa. Kemudian untuk mau terus belajar, saya kira kalau teman-teman kita di sekolah di sini, alhamdulillah untuk terus belajar tinggal refleksi mungkin yang masih kurang. Karakter belajarnya alhamdulillah sekarang saya lihat semua cepat baik. Iklim lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Nah seperti kejadian tadi itu salah satu diri yang bilang aman. Aman dalam artian yang luas, aman dari perlindungan, bukan hanya aman dalam misalnya papan sekolahnya kita sudah bagus keliling, tapi aman juga dari perlindungan, dari bullying, kekerasan seksual. Kemudian pengelolaan sumber daya sekolah yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, transparan dan bagian literasi mungkin di kelompoknya sana, kelompok 2 tengah bukan literasi ya, karena kita ada yang ini yang bermasalah. Kemudian karakter di kelompok A, kelompok B, kelompok C, identifikasi bagian karakter. Kemudian di kelompok C, iklim yang sekolah. Tidak, karena ini ada 6 berarti 22. Ya, yang jelas kalau misalnya sudah baik, ya tidak perlu dikumpul untuk judulnya dilewatkan, yang pemilihan itu yang masih terus pembenahan. Lihat kita di prioritas benahi. Jadi bagian A1, A2, kelompok B, karakter dan jalan sekolah kelompok A. A3 itu kan? Iya, A3 dengan D4. Kemudian D8 dan D1. Iklim pendidikan dan kualitas pembelajaran. Kelompoknya Tantan. Silakan. D4. Ya, bisa dilihat di sini di rekomendasi prioritas. Sini. Ya. Di sini yang ini apa yang 4 yang di sini kan ada apa ini ada 6 kelompok, maka alhamdulillah ini kan dibagi 3 kelompok, maka satu kelompok mendapatkan dua indikator. Iya. Maka kalau seperti di sini kan kebagian indikator apa namanya yang pertama tidak kita tadi A3 Sering jualan sekolah. tidak ada Karakter tadi siapa? Kualitas pembelajaran mereka. karakter di sini, yang di sini karakter yang di sini A3 karakter Atau sama kita susun saja dari sini, sesuai di sini. boleh supaya jangan Kemampuan numerasi dengan literasi numerasi, numerasi 1, 2. Oh ini kan yang benahi ini ada berapa ini? Kemampuan numerasi. Ada kemampuan numerasi ada 2 ya. Dan lumayan aljabar dengan bilangan. Ada 3. Pelajaran juga. Kemudian iklim kebinekaan. Ini iklim kesetaraan gender. Memang ini dia merah kita. Kepemimpinan instruksional. Dengan program dan kebijakan satuan pendidikan iklim kebinekaan. Kualitas pembelajaran, dukungan psikologis, nanti baru hadir. Lihat di situ hanya ini di inspirasi kegiatan benahi. Ini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu, kalau
dilakukan? Bisa. Atau mengambil dari ini salah satunya juga bisa. Jadi tidak harus kita ambil yang ini. Artinya ini namanya rekomendasi. Rekomendasi tentunya kita akan sesuaikan dengan kemampuan sekolah kita. Kemampuan sekolah kita untuk apakah kita bisa laksanakan benahinya seperti itu, pelaksanaannya seperti itu atau tidak. Belakang, belakang. Nanti diposisikan ya Pak, supaya jangan terlalu lebar ke bawah karena ada yang lain ini yang Ditempel ini. akan masalah yang sudah baik kan? Ada yang yang sudah baik. Kemudian bagaimana cara kita untuk kita pertahankan itu. Lihat dulu sesuai itu, Pak. Tinggal nanti di sini nanti yang dicengkel. Ya, sudah baik dulu, sudah baik dulu. Tadi apa? Tadi. Kayaknya sudah baik. Nah, yang sudah baik kita pertama ada kemampuan literasi, yang dimana caranya kita untuk selalu dapat mempertahankan hal demikian, yaitu dengan cara kita dapat melakukan kita dapat mempertahankan kemampuan literasi kita adalah dengan cara untuk selalu merefleksi diri. Jadi kita harus tetap selalu merefleksi diri walaupun situ sudah baik. Nah, harus selalu merefleksi diri dan juga selalu memperbaiki terkait proses-proses pembelajaran. Pembelajaran kita harus selalu memperbaiki proses pembelajaran kita, utamanya terkait literasi peserta didik. Kemudian dan juga bukan hanya kemampuan literasinya peserta didik, tetapi kita juga sebagai seorang pendidik harus tetap memperbaiki literasi kita dan juga selalu belajar. Jadi belajar ini jangan setengah-setengah. Jadi istilahnya seperti kita kan sudah berada di masa teknologi yang sudah canggih, jadi kita bisa belajar melalui BMM, melalui Google, dan atau saling berdiskusi kepada teman sejawat maupun kepala sekolah. Jadi itu saja. Yang penting kita selalu merefleksi apa saja yang perlu kita perbaiki. Baik. Kemudian yang kedua itu ada iklim kebinekaan. Nah, jadi iklim kebinekaan kita itu sudah baik, namun kita harus selalu, karena kita berada di lingkungan yang mungkin agama kita di sini sudah 100%, tapi kita memiliki suku yang berbeda-beda. Ada campuran yang dimana di sini juga memang didominasi dengan suku Jawa dibanding suku Terakhir. Tapi kita harus tetap selalu mengingatkan kepada peserta didik, bukan hanya dalam proses pembelajaran maupun itu dalam ketika mereka sedang bermain atau sedang apa, kita harus mengingatkan bahwa saling menghargai itu sangat penting. Bukan hanya menghargai tentang agama ataupun suku, melalui postur tubuh, kepintaran, dan karena kita di sini tidak boleh membeda-bedakan yang mana kita dan yang mana kurang. Karena anak-anak itu mungkin masih kurang dalam pemahaman hal demikian. Misalnya, kalau temannya, mungkin ada temannya yang kurang, itu dijadikan bahan ejekan. Itu kan sudah tidak boleh itu. Karena itu tidak menghargai yang namanya kebinekaan atau perbedaan. Kemudian kualitas pembelajaran D1, yaitu kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang penerapan praktik inovatif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Baik. Kemudian yang di bawah, yang hal-hal yang disampaikan
Kalau untuk indikator yang perlu diperbaikan itu yang merah di situ yakni numerasi. Bagian A2 yaitu numerasi yang tentang aljabar. Nah, jadi di sini caranya kita untuk memperbaikinya yaitu Strategi pembelajaran. memperbaiki strategi pembelajaran. Sebenarnya bukan hanya strateginya yang perlu diperbaiki, tetapi dukungan media-media pembelajaran juga itu sangat penting. Dan juga kembali lagi sebenarnya ini kan aljabar itu kalau untuk di kelas rendah mungkin masih sangat berat, apalagi pemahaman peserta didik yang memang notabene-nya itu penjumlahan saja dia masih agak bingung, pengurangan, perkalian, apalagi sudah masuk di tahap aljabar. Jadi mungkin kita harus, kayaknya ini sebagai yang perlu kita perbaiki secara mendalam, yaitu strateginya kita agar peserta didik ini mungkin bisa memahami terkait aljabar demikian. Terus yang kedua, kemampuan numerasi tentang domain bilangan, yaitu bagaimana cara agar capaian yang sudah diperbaiki. Setelah kita meningkatkan capaian yang kurang tadi. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari domain bilangan sebagai bagian dari kemampuan numerasi. Baik. Kita kasih O dulu untuk kelompok B. Kasih O, kasih W. Wow. Sekarang kita kelompok B. Kelompok A. Sebentar kawan ya. Kita akan kolaborasi. Tidak, nanti saya Ya silakan. Kelompok B. Untuk kelompok A, apa saja indikator yang sudah baik? Yang pertama, karakter. balik sini jadi kalau Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira untuk di SD 7 ini sudah meningkat ya kalau untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter lagi masih kreativitas, menalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian. Untuk D4-nya itu kesejahteraan psikologis, pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Kalau untuk pemahaman dan sikap terhadap perundungan, saya kira setiap hari ibu bapak guru sering menasihati anak-anak bahwa perundungan itu tidak dibolehkan ya. Dan yang selanjutnya pengalaman perundungan peserta didik. Nah, saya kira untuk setiap siswa biasa ada perundungan, ada pengalaman-pengalaman mereka terhadap perundungan yang dilakukan temannya, seperti tadi contohnya ya, ada perundungan yang terjadi di sekolah kita. Yang selanjutnya pengalaman hubungan fisik peserta didik. Biasa ada pengalaman hubungan fisik peserta didik, biasa juga itu dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Indikator yang perlu diperbaikan untuk karakter ya, artinya itu gotong royong. Gotong royong masih, saya kira ini masih harus diperbaiki lagi untuk gotong royong. Untuk keempatnya ini pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. Dan selanjutnya kesejahteraan psikologis. Bagaimana caranya agar capaiannya dapat diperbaiki? Yang pertama, untuk karakter pendidik mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Saya kira seperti itu ya. Yang selanjutnya untuk D4-nya peserta pendidik mengimplementasikan pengetahuan terkait pengalaman siswa terhadap rokok, minuman keras dan narkoba untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik. Saya kira para guru dan teman-teman guru, kepala sekolah setiap hari sudah menasihati anak-anak untuk dilarang menggunakan atau memakai minuman keras. Kira di sini tidak ada. Ada pernah terjadi, tapi alhamdulillah sudah tidak lagi ya, sudah tamat nih yang lalu itu.
Itu yang harus kita selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa rokok, minuman keras dan lain-lain sebagainya itu dilarang ya, untuk kesehatan dirinya sendiri dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Kasih waktu untuk kelompok A. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow bisa. Kasih wow untuk kelompok C. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah membedah rapor pendidikan. Ini menjadi tugas kembali di rumah sesuai kelompoknya. Artinya ini akan berlanjut kepada perencanaan. Artinya dari tadi masalah-masalah yang masih capaian kita yang masih kurang, kemudian yang masih baik juga jangan kita senang. Jangan sampai tahun-tahun berikutnya justru malah itu ya dulu. Jadi yang sudah baik kita harus tingkatkan, yang masih kurang kita harus pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkannya. Tadi Bapak Ibu sudah memberikan beberapa menarik, artinya sudah memberikan cara-cara bagaimana agar capaian yang kurang tadi bisa kita tingkatkan. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu untuk selanjutnya, karena ini waktu karena sholat Jumat, jadi ini yang terakhir ini tugasnya indikator akar masalah dan perbaikan yang dilakukan. Ini nanti akan menjadi tugas tersendiri untuk tiap kelompok. Jadi nanti di diskusi selanjutnya itu kita sudah masuk di perencanaan. Seperti tadi misalnya literasi yang rendah di bagian bermain aljabar misalnya. Bagaimana program sekolah apa yang akan kita buat untuk meningkatkan literasi? Atau kegiatan apa, perencanaan apa yang kita lakukan di sekolah untuk meningkatkan literasi? Apakah dengan media-media seperti tadi yang dijelaskan di Kera, media-media pembelajaran tentang literasi? Apakah buku-buku tentang literasi? Apakah dengan peningkatan kompetensi GTK tentang literasi? Yang saya masukkan itu salah satu tema untuk KKB kita besok. Ada apa? Tentang peningkatan kompetensi numerasi. Karena masalah kita di sini numerasi, jadi kita fokus lagi perencanaan kita di numerasi. Bagaimana perencanaan program kita ke depan? Itulah nanti di pertemuan kita yang akan datang. Jadi kita sudah akan merencanakan program dari indikator prioritas yang menjadi masalah tadi, akar masalahnya di mana, kemudian bagaimana cara untuk kita tingkatkan. Itulah nanti kita akan buatkan perencanaan di dalam satuan pendidikan kita. Nah, perencanaan ini nanti akan masuklah di RKT-nya kita atau rencana kerja tahunan. Itu program-program itu misalnya kebiasaan tentang sekarang yang kita lakukan itu kan Jumat untuk literasi numerasi pada setiap hari Kamis. Itu mungkin kita akan evaluasi lagi program-program apa yang akan kita lakukan selanjutnya tentang masalah-masalah yang berkaitan. Kemudian yang membutuhkan anggaran itulah nanti kita akan drop ke atas. Yang tidak butuh anggaran mungkin akan masuk ke program-program sekolah. Yang butuh anggaran masuk di atas. Itulah yang akan kita anggarkan untuk tahun 2025 yang sesuai tentunya dengan kemampuan sekolah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini dengan baik. Kita sudah menilai rapor pendidikan kita. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua. Bagaimana sebenarnya kita harus menilai rapor pendidikan itu. Jadi rapor pendidikan itu bukan hanya sekedar kita hanya bisa lihat saja, tapi sebenarnya di situ adalah data yang sangat
valid untuk kita jadikan sebagai perencanaan satuan pendidikan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan.